Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin mengajak teman-teman sekalian belajar mengenai telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Nah, dalam bab ini ada beberapa materi. Yang pertama kita mulai dari telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis pada masa saat ini. Nah, pada tren dalam dunia jaringan dan komunikasi itu pada zaman dulu itu perusahaan menggunakan dua jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Karena inovasi teknologi informasi, telepon dan jaringan komputer berkumpul menjadi sebuah jaringan digital tunggal dengan menggunakan standar berbasis internet. Nah, dalam teknologi komunikasi, baik suara maupun jaringan komunikasi, data menjadi lebih canggih, lebih portable, dan lebih murah. Saat ini terjadi peningkatan suara dan komunikasi data, serta akses internet dalam mengambil alih platform broadband nirkabel seperti telepon seluler, perangkat genggam mobile, dan PC dalam jaringan nirkabel. Yang kedua, kita masuk pada apa itu yang dimaksud dengan jaringan komputer. Dalam bentuk sederhana, jaringan komputer itu adalah jaringan yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang terhubung. Yang pertama ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan adalah sistem yang mengarahkan perjalanan dan mengelola komunikasi pada jaringan serta mengkoordinasikan sumber daya jaringan. Sistem operasi jaringan dapat dilakukan di setiap komputer dalam jaringan atau dapat ditempatkan pada komputer server untuk semua aplikasi pada jaringan. Perangkat lunak server seperti Microsoft Windows Server, Linux, dan Novell Open Enterprise Server adalah sistem operasi jaringan yang banyak digunakan. Sedangkan hub, switch, router, software defined network adalah beberapa contoh dari perangkat jaringan. Poin selanjutnya ada jaringan di perusahaan besar. Beberapa perusahaan besar menggunakan infrastruktur jaringan yang terdiri atas banyak jaringan area lokal kecil yang dihubungkan dengan jaringan area lokal lain. Dan ke seluruh jaringan perusahaan, jumlah server berdaya besar mendukung situs perusahaan, internet perusahaan, dan mungkin juga ekstranet. Yang ketiga ada teknologi utama dalam jaringan digital. Teknologi utama dalam jaringan digital ini yang pertama ada komputasi klien atau server, yang merupakan model komputasi terdistribusi di mana beberapa dari daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang ukurannya kecil dan biaya murah. Klien-klien canggih ini terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh jaringan komputer server. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan sebuah alamat sehingga orang lain dapat menemukannya pada jaringan. Nah, yang teknologi utama dalam jaringan digital yang kedua ada paket switching. Adalah metode pemotongan pesan digital ke dalam bagian yang disebut paket dan mengirimkan paket-paket tersebut sepanjang jalur komunikasi yang berbeda saat mereka telah tersedia. Kemudian menyusun kembali paket-paket begitu mereka tiba di tempat tujuan. Teknologi utama dalam jaringan digital yang ketiga ada TCP/IP dan konektivitas. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. TCP atau IP dikembangkan pada awal 1970-an untuk mendukung upaya Difference Advanced Research
proyek agensi yang berada di bawah Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam membantu para ilmuwan mengirim data jarak jauh dari berbagai komputer yang berbeda. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antar komputer, membentuk sambungan antara komputer, mengurutkan transfer paket, dan menyatakan paket yang dikirim. Sedangkan IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket termasuk pembongkaran dan penyusunan kembali paket selama transmisi. Kita masuk pada poin bab yang kedua, yaitu jaringan komunikasi. Pada jaringan komunikasi ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu sinyal digital versus analog. Sinyal analog diwakili oleh gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Contohnya headset, telepon, pengeras suara di komputer, atau earphone iPod, yang semuanya membentuk gelombang analog yang dapat didengar oleh telinga. Sinyal digital adalah gelombang diskrit ketimbang gelombang kontinu dan berbentuk binder. Komputer menggunakan sinyal digital dan memerlukan modem untuk mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Pada materi kedua jaringan komunikasi, poin kedua ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama ada jaringan area lokal yang dirancang untuk menghubungkan komputer pribadi dan perangkat digital lain dalam radius setengah mil atau kira-kira sekitar 500 meter. Jaringan area lokal biasanya menghubungkan beberapa komputer di kantor kecil, seluruh komputer dalam satu gedung, atau semua komputer di beberapa bangunan yang berdekatan. Yang kedua ada jaringan area luas dan metropolitan. Jaringan area luas menjangkau luas geografis seluruh kawasan negara, benua, atau seluruh dunia. Jaringan area metropolitan adalah jaringan yang mencakup area metropolitan, biasanya kota atau pinggiran kota utama. Setelah jenis-jenis jaringan, yang ketiga kita masuk pada media transmisi dan kecepatan transmisi. Contoh media transmisi fisik yaitu kawat pasangan berpilihan kabel koaksial, serat optik, dan media untuk transmisi nirkabel. Nah, pada media transmisi dan kecepatan transmisi ini ada yang namanya bandwidth atau kecepatan transmisi. Adalah rentang frekuensi yang dapat ditampung saluran telekomunikasi tertentu atau perbedaan antara frekuensi tinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam satu saluran. Sementara itu, jumlah keseluruhan informasi digital yang dapat dikirim melalui media telekomunikasi apapun diukur dalam ukuran byte per second atau per detik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang internet. Apa itu internet? Internet telah menjadi sistem komunikasi publik paling luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Internet merupakan implementasi terbesar dari komputasi klien atau server dan internet working di dunia yang menghubungkan jutaan jaringan individu di seluruh dunia. Jaringan global dari semua jaringan tersebut dimulai pada awal tahun 1970 ketika jaringan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menghubungkan para ilmuwan dan profesor di seluruh dunia. Terdapat berbagai layanan untuk koneksi internet ISP tersambung melalui saluran telepon tradisional dan modern dengan kecepatan 56,6 kilobit per detik. Teknologi jalur pelanggan digital beroperasi melalui saluran telepon untuk membawa suara, data, dan video pada tingkat transmisi
tersebut. TI dan T3 adalah standar telepon internasional untuk komunikasi digital. Mereka merupakan jalur khusus yang disewakan untuk usaha atau instansi pemerintah yang membutuhkan tingkat layanan berkecepatan tinggi yang terjamin. Jalur TI menawarkan jaminan pengiriman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penamaan domain. Sistem penanaman domain atau DNS mengubah nama domain menjadi alamat IP. Nama domain adalah nama seperti dalam bahasa Inggris yang bersesuaian dengan numerik alamat IP yang unik untuk setiap komputer yang terhubung ke internet. Server DNS memelihara sebuah database yang berisi alamat IP yang dipetakan ke nama domain yang sesuai. Untuk mengakses komputer di internet, pengguna hanya perlu menentukan nama domain. Eksistensi domain yang paling umum saat ini yang tersedia dan secara resmi akan ditampilkan dalam daftar berikut. Negara-negara juga memiliki nama domain seperti UK, AU, dan FR, masing-masing untuk Inggris Raya, Australia, dan Prancis. Dan terdapat kelas baru top level domain yang terinternasionalisasi dengan menggunakan karakter bukan bahasa Inggris dan lebih mencakup lebih banyak jenis organisasi dan industri. Contohnya organisasi komersial dan bisnis, edu, institusi pendidikan, gov, lembaga pemerintahan Amerika Serikat, MIL, militer Amerika Serikat, net, komputer jaringan, ORG, organisasi nirlaba dan yayasan, BITS, perusahaan bisnis info penyedia informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang layanan internet. Setiap layanan internet dilakukan oleh satu atau lebih program perangkat lunak. Semua layanan tersebut dapat berjalan pada satu komputer server atau layanan yang berbeda, dapat dialokasikan pada mesin yang berbeda pula. Surat elektronik atau surel memungkinkan pesan ditukar dari komputer ke komputer dengan kemampuan untuk mengirimkan pesan ke beberapa penerima, meneruskan pesan, dan melampirkan dokumen teks atau berkas multimedia. Pesan instan merupakan jenis layanan daring yang memungkinkan peserta untuk membuat saluran chatting pribadi mereka sendiri. Sistem pesan instan mengingatkan pengguna setiap kali seseorang pada daftar pribadinya sedang online sehingga dapat memulai sesi obrolan dengan lainnya. Yang terakhir ada New Group, adalah kelompok diskusi seluruh dunia yang dapat mempublikasikan informasi di papan buletin elektronik di internet, di mana orang-orang berbagi informasi dan ide-ide tentang topik yang telah ditentukan, seperti radiologi atau rock bands. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi terpadu. Komunikasi terpadu adalah mengintegrasikan saluran yang berbeda untuk komunikasi suara, komunikasi data, pesan instan, surel, dan konferensi elektronik menjadi satu layanan di mana pengguna dapat secara mudah beralih di antara mode komunikasi yang berbeda. Kehadiran teknologi dapat menunjukkan apakah seseorang bersedia untuk menerima panggilan. Perusahaan perlu memeriksa bagaimana alur kerja dan proses bisnis akan berubah karena teknologi ini dalam rangka untuk mengukur nilainya. Yang selanjutnya yaitu web. Web merupakan sistem dengan standar yang diterima secara universal untuk menyimpan, mengambil, menformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur server. Laman web yang diformat menggunakan hypertext dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu dengan yang lainnya dan juga menghubungkan laman ke objek lainnya seperti suara, video, atau file animasi. Yang selanjutnya hypertext. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah standar komunikasi yang digunakan untuk mentransfer laman web di web. Sebagai contoh, ketika kita mengetik alamat web pada browser seperti
http://www.sec.gov.browser mengirimkan permintaan HTTP ke server sec.gov dan meminta homepage.sec.gov. HTTP merupakan rangkaian 4 huruf pertama pada awal setiap alamat web, diikuti oleh nama domain yang menentukan komputer server organisasi yang menyimpan dokumen. Yang selanjutnya yaitu web server. Server web adalah perangkat lunak untuk mencari dan mengelola laman web yang tersimpan. Server web menempatkan laman web yang diminta oleh pengguna pada komputer, di mana mereka disimpan dan memberikan laman web komputer pengguna. Yang selanjutnya yaitu mencari informasi di dalam web. Permukaan web adalah bagian dari web yang dikunjungi, mesin pencari, dan informasi mana saja yang direkam. Pencarian mobile. Penelusuran seluler saat ini mencapai 20% dari semua pencarian pada 2012. Menurut Google akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Yang selanjutnya yaitu search engine marketing. Mesin pencari telah menjadi platform utama dan alamat berbelanja dengan menawarkan apa yang saat ini disebut sebagai search engine marketing. Ketika pengguna memasukkan istilah pencarian di Google, Bing, dan Yahoo atau situs lainnya yang dilayani oleh mesin pencari, mereka akan menerima 2 jenis daftar: link sponsor, pengiklanan yang telah membayar untuk dicatat, biasanya di bagian atas laman hasil pencarian. Search engine marketing sangat efektif. Ia memiliki tingkat pengeklikan tertinggi dan pengembalian tertinggi dari investasi. Perusahaan mulai mengoptimalkan situs web mereka untuk mendapatkan pengakuan mesin pencari. Search Engine Optimization atau SEO adalah proses yang dapat membantu situs web mencapai peringkat yang lebih tinggi pada mesin pencari utama ketika kata kunci dan frase yang dimasukkan ke dalam kolom pencarian. Selanjutnya, social search. Salah satu masalah dari Google dan mesin pencarian mekanis adalah mereka sangat cermat memasukkan pencarian untuk ultra computers, dan dalam 0,2 detik Anda akan mendapat 300 juta respons. Mesin pencari tidak begitu membeda-bedakan. Social search adalah sebuah usaha untuk menyediakan hasil pencarian yang lebih sedikit namun lebih relevan dan terpercaya berdasarkan konten sosial dari jaringan seseorang. Selanjutnya yaitu semantic search. Cara lain bagi mesin pencari untuk menjadi lebih beda dan membantu adalah membuat mesin pencari yang dapat memahami apa yang sedang benar-benar dicari, atau yang biasa disebut dengan semantic search. Tujuannya adalah membangun mesin pencari yang dapat memahami bahasa manusia dan perilakunya. Yang selanjutnya yaitu Web 2.0. Saat ini situs web tidak hanya berisi konten-konten statis, web statis. Mereka memungkinkan orang-orang untuk mengkolaborasi, membagi informasi dan menciptakan layanan baru serta konten online. Generasi kedua dari layanan interaktif internet ini mengacu pada Web 2.0. Web 2.0 memiliki 4 fitur khas, yaitu interaktif, kontrol pengguna secara real-time, partisipasi atau sharing, dan konten yang dibuat oleh pengguna atau user general content. Yang selanjutnya yaitu Web 3.0 atau web masa depan. Web 3.0 adalah janji untuk masa depan dengan web di mana semua informasi digital, semua kontak dapat terjalin bersama menjadi satu pengalaman yang berarti. Selanjutnya yaitu mengenai revolusi nirkabel.
telepon seluler, smartphone, tablet, dan PC yang berkemampuan nirkabel telah berubah menjadi media yang dapat dibawa kemanapun dan platform komputasi yang memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai tugas komputasi yang biasanya dilakukan oleh komputer desktop Anda, dan masih banyak yang lainnya. Yang selanjutnya, sistem seluler. Pada tahun 2012 diperkirakan 1,5 miliar telepon seluler akan terjual di seluruh dunia. Di Amerika Serikat sendiri terdapat 358 juta telepon seluler yang berlangganan dan 115 juta orang menggunakan smartphone. Sekitar 120 juta orang mengakses web menggunakan telepon seluler mereka. Dalam beberapa tahun, smartphone akan menggunakan beberapa standar yang bersaing. Standar bersaing di Amerika Serikat adalah Code Division Multiple Access atau CDMA, yang merupakan sebuah sistem yang digunakan Verizon dan Sprint. CDMA dikembangkan selama Perang Dunia Kedua. Mengenai jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Jika Anda memiliki komputer laptop, Anda mungkin dapat menggunakannya untuk mengakses internet, walaupun Anda berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, atau satu meja ke meja yang lain di perpustakaan kampus Anda. Serangkaian teknologi yang menyediakan akses nirkabel berkecepatan tinggi untuk internet baik pada PC ataupun perangkat genggam nirkabel sebagaimanapun juga telepon seluler. Yang selanjutnya ada Bluetooth. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal berukuran kecil. Ia menghubungkan sampai 8 peralatan dalam area seluas 10 meter menggunakan daya yang rendah, komunikasi berbasis radio, dan dapat melakukan transmisi sampai 722 kbps dalam jangkauan 2,4 GHz. Walaupun begitu, Bluetooth merupakan jaringan personal. Ia juga digunakan pada perusahaan besar. Sebagai contoh, pengemudi FedEx menggunakan Bluetooth untuk mentransmisi data pengirim yang ditangkap oleh komputer genggam. PowerPad menggunakan transmisi seluler yang meneruskan data ke komputer perusahaan. Selanjutnya mengenai Wi-Fi dan akses internet nirkabel. Pada sebagian besar komunikasi Wi-Fi, perangkat nirkabel berkomunikasi dengan jaringan kabel lain menggunakan access point. Sebuah access point adalah sebuah kotak yang berisi sebuah penerima radio atau transmitter dan antena yang terhubung ke jaringan kabel router. Mobile access point seperti Verizon's Mobile Hotspots menggunakan jaringan seluler yang telah ada untuk membuat jaringan Wi-Fi. Hotspot sendiri biasanya terdiri dari satu atau lebih akses point yang menyediakan akses internet nirkabel di tempat publik. Beberapa hotspot gratis atau tidak membutuhkan adanya penggunaan perangkat lunak tambahan lainnya, mungkin aktivasi dan pembuatan akun pengguna dengan memberikan sebuah nomor kartu kredit pada web. Selanjutnya WiMAX. Sejumlah besar wilayah di Amerika Serikat dan seluruh dunia tidak memiliki akses ke koneksi Wi-Fi ataupun jaringan tetap broadband. Jangkauan sistem Wi-Fi tidak lebih dari 300 kaki dari perangkat stasiun, membuatnya sulit bagi kelompok-kelompok di pedesaan yang tidak memiliki layanan kabel atau layanan DSI untuk menemukan akses nirkabel ke internet. Antena WiMAX cukup kuat untuk mengarahkan koneksi internet berkecepatan tinggi ke antena atap rumah atau bisnis yang bermil-mil jauhnya. Mobile WiMAX adalah salah satu teknologi 4G yang telah kita bahas sebelumnya dalam bab ini. Pembahasan selanjutnya mengenai RFID dan jaringan sensor nirkabel. Teknologi mobile menciptakan cara kerja yang efisien pada keseluruhan perusahaan. Lebih jauh dari sistem nirkabel memiliki pengaruh yang kuat. Radio Frequency Identification atau RFID ini menyediakan teknologi yang canggih yang mampu melacak pergerakan barang dalam rantai pasokan. Sistem RFID menggunakan label kecil dengan microchip yang tertanam berisikan data tentang barang dan lokasinya. Untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek kepada pembaca RFID kemudian menyalurkan data tersebut dalam jaringan ke komputer untuk diproses. Tidak seperti kode batang, label RFID tidak membutuhkan kontak line of sync untuk dibaca. Yang selanjutnya, jaringan sensor nirkabel. Jika perusahaan Anda ingin teknologi tercanggih untuk memantau keamanan gedung atau
mendeteksi sesuatu yang berbahaya di udara atau zat yang berbahaya di udara, ia mungkin menggunakan jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan dari perangkat nirkabel yang saling berhubungan yang tertanam ke dalam lingkungan fisik untuk menyediakan pengukuran dari banyak tempat pada wilayah yang cukup luas.